Arya diperkosa bergiliran oleh 4 pria. Setelah diperkosa secara bergiliran, dia dibuang ke selokan yang berbau busuk. Mereka berpikir Arya akan mati. Tapi Arya tidak mati. Dia diselamatkan dan dilarikan ke rumah sakit tepat waktu. Arya sekarat di dalam ruang darurat. Seluruh tubuhnya penuh dengan luka. Dia harus menggunakan oksigen untuk bertahan hidup. Sang ibu sangat sedih melihat putrinya terluka begitu parah. Devki berharap dirinya yang terluka bukan putrinya. Tapi yang membuat dia sakit hati adalah, putrimu telah dilecehkan secara fisik. Saat Devki mendengar berita itu, dia menangis dengan sangat sedih. Dirinya sangat menyesal. Putrinya bisa mengalami semua ini, karena dia mengizinkan putrinya pergi ke pesta temannya. Arya menolak ajakan seorang pria bernama Mohit dalam pesta itu. Mohit yang emosi meminta bantuan Charles. Tapi Charles yang percaya diri juga ditolak mentah-mentah oleh Arya. Ini membuat Charles sangat membencinya. Arya memutuskan untuk pulang rumah lebih awal. Saat dia baru keluar dari pintu depan untuk menelpon ibunya, tiba-tiba Charles menutup mulutnya dari belakang. Kemudian dengan paksa membawa Arya masuk ke mobil. Arya berusaha melawan. Saat itu penjaga keamanan juga melihat kejadian itu. Tapi penjaga keamanan tidak menghentikan kejadian itu. Sebaliknya, dia bergabung dengan mereka. Arya diintimidasi secara brutal di dalam mobil. Devki yang melihat putrinya belum pulang. Dirinya yang cemas pergi ke pesta untuk mencari putrinya. Tetapi semua orang memberikan jawaban yang sama. Arya sudah pulang ke rumah 2 jam sebelumnya. Telepon ada yang menjawab telepon. Sehingga firasat buruk muncul di pikiran Devki. Devki datang ke kantor polisi untuk melaporkan kejahatan tersebut. Polisi India dikenal karena kelambanan mereka. Setelah menerima laporan, coba dengarkan apa yang mereka katakan. Hari ini adalah hari Valentine. Dia pasti pergi keluar dengan pacarnya. Dia tidak akan memberitahumu. Devki yakin bahwa putrinya berada dalam bahaya. Polisi terpaksa menerima laporan Devki. Devki tidak menemukan putrinya semalaman. Hingga hari berikutnya dia mendapatkan kabar kecelakaan putrinya. Putrinya terluka seperti ini. Tentu saja tidak bisa melepaskan para pelaku. Jadi dia mengajukan gugatan di pengadilan. Polisi segera menangkap 4 penjahat tersebut. Dengan adanya identifikasi dari dokter dan pernyataan dari Arya, maka sudah pastinya mereka dipenjara. Namun salah satu pelakunya adalah anak orang kaya. Sehingga pengacara melakukan segala hal untuk melindunginya. Mereka menyuap pengadilan dan memberikan kesimpulan. Darah Arya ada kadar alkohol. Kata-kata orang mabuk tidak bisa dipercaya. Yang lucu adalah Arya tidak minum alkohol malam itu. Satu-satunya kendaraan kriminal juga dibersihkan secara menyeluruh. Tidak ada bukti yang tersisa. Yang lebih keterlaluan adalah, para pelaku juga menyuap saksi. Saksi menyatakan bahwa keempat orang tidak meninggalkan pesta pada malam itu. Dan cairan yang tersisa di tubuh gadis itu, karena direndam semalaman oleh air kotor, sehingga tidak bisa mendapatkan hasil apapun. Sebuah kasus pemerkosaan karena kebohongan pengacara, menjadi fitnah Arya terhadap kliennya. Pada akhirnya para penjahat dibebaskan tanpa syarat. Sebuah kasus pemerkosaan, dengan susah payah dibebaskan dari kejahatan oleh seorang pengacara. Ayah Arya sangat marah dan memukul para pelaku. Dan hakim memberikan hukuman karena menghina pengadilan. Dia dimasukkan ke dalam penjara. Sekarang putrinya di rumah sakit. Sang suami dibawa pergi oleh polisi. Jelas mereka adalah korban, tetapi terkoyak oleh para penjahat. Devki benar-benar putus asa. Dia berkata kepada polisi saat dia pergi, pemerkosaan di negara ini dapat dibebaskan. Memukul pelaku pemerkosaan malah dipenjara. Arya mengetahui bahwa pelaku telah dibebaskan. Dia bersembunyi di kamar dan terus berteriak. Dia mencoba meneriakkan keluhannya, dan ketidakadilan terhadap dirinya. Jika seorang gadis di India mengalami hal seperti itu, dia akan dianggap najis, malu dan jahat oleh orang-orang di sekitarnya. Teman dan keluarga akan menjauhi keluarga ini, bahkan memandang keluarga ini. Akibatnya, banyak korban memilih untuk bunuh diri setelah kejadian. Dan para pelaku sangat bangga bisa kembali ke sekolah. Devki melihat putrinya yang memar. Dia tidak tahan lagi. Dia memutuskan membalas dendam untuk putrinya dengan caranya sendiri. Keesokan harinya Devki mengendarai mobil dan mengikuti salah satu pelaku. Dia menggenggam setir dan menginjak pedal gas. Sebuah truk mendadak keluar. Devki segera mengerem dan berhasil selamat. Pada saat ini dia menyadari bahwa tidak boleh dengan cara ini. Dia ingin membalas dendam dengan cara lain. Saat itu seorang detektif menawarkan bantuan pada Devki. Devki mendapatkan alamat pelaku dari detektif itu. Dia juga mendapatkan informasi pribadi pelaku. Malamnya, Devki berdandan, dan pergi ke bar yang sering dikunjungi oleh penjaga keamanan.
Dia memancingnya masuk ke dalam mobil. Keesokan harinya pria itu terbangun bingung dan pulang ke rumah. Kemudian dia masuk ke kamar mandi. Saat dia melepaskan celana dia sangat terkejut. Alat-alat kejahatan disita oleh orang lain. Pria itu menggila dalam sesaat. Karena emosi, dia tergelincir dan kepala menghantam keran air. Dan dia meninggal di tempat kejadian. Setelah Arya mengetahui hal ini melalui berita, akhirnya dia membuka tirai yang telah lama ditutup. Dan mendapatkan pancaran matahari pertama setelah kejadian itu. Target balas dendam kedua adalah Charles. Biasanya dia menyukai fitness. Agar tetap fit, dia sering meminum susu bubuk protein. Devki adalah seorang guru biologi. Dia mengekstraksi sianida yang sangat beracun dari biji apel. Kemudian menyelinap ke rumah Charles. Lalu dia mencampur sianida dalam bubuk protein. Charles yang tidak curiga meminum semuanya. Kemudian tubuhnya bergemetar. Pembantu menemukan dia sudah muntah busa putih dan tidak sadarkan diri. Dokter memberikan jawaban bahwa dia keracunan sianida. Untungnya, dia diantar tepat waktu sehingga masih bisa selamat. Tapi selama sisa hidupku dia akan lumpuh di tempat tidur. Polisi memulai penyelidikan mereka dari sepupu terdekatnya. Mereka menemukan banyak apel di rumah Mohit. Alat kejahatan juga diletakkan di wastafel. Ada halaman pencarian di komputer tentang cara mengekstrak sianida. Bukti sudah kuat. Polisi belum pernah ketemu kasus yang mudah untuk dipecahkan. Mohit menjadi kambing hitam. Tentu saja, pelaku sebenarnya di balik semua ini adalah Devki. Tapi saat polisi akan pergi, tiba-tiba ditemukan kacamata merah di atas meja. Arya diperkosa bergiliran oleh 4 pria. Sang ibu balas dendam satu persatu dalam kemarahan. Dia datang ke rumah sakit untuk melihat Charles. Pada saat ini Charles tidak bisa bergerak sama sekali. Dia berbaring di tempat tidur seperti orang cacat. Devki mengertakkan giginya dan berkata kepada Charles, "Bukankah kau meminta ibunya untuk datang? Sekarang ibunya ada di sini." Charles sangat emosional dan menutup matanya selamanya. Putrinya tersenyum ketika dia mengetahui kematian Charles. Tentu saja dia pikir itu semua dilakukan oleh ayahnya. Kedua kematian itu terkait dengan Arya. Meskipun tidak ada yang membuktikan siapa pembunuhnya. Tapi itu tidak berarti polisi adalah idiot. Polisi menemui Devki. Dia meminta tanda tangan Devki untuk kasus putrinya yang telah kedaluarsa. Devki secara tidak sadar mencari kacamata dari tasnya. Kemudian polisi mengeluarkan kacamata yang jatuh di rumah Mohit. Bukti kejahatan ada di tangan polisi. Tapi detik berikutnya dia mengeluarkan kacamatanya. Ternyata dia memiliki kacamata yang sama. Hanya tersisa satu pelaku terakhir. Polisi dengan baik hati mengingatkan Devki. Pelaku itu memiliki catatan kriminal sebelumnya. Jangan memprovokasi dia. Dan polisi berkata, jika seseorang melakukan sesuatu yang seharusnya menjadi pekerjaanku, aku juga akan marah. Sebelum Charles meninggal, dia memberitahu pelaku itu. Mama. Apa itu? Dalam sekejap pelaku itu akhirnya mengerti. Itu artinya ibu gadis itu. Dia mengetahui bahwa detektif yang menyampaikan informasi tersebut. Jadi dia menembak mati detektif itu. Selama otopsi, polisi menemukan detektif itu masih mengenakan kacamata hitam di ruangan gelap. Rasanya seperti ada sesuatu yang salah. Benar saja, kamera tak terlihat ditemukan di kacamata detektif. Di dalamnya terekam jelas pelaku pembunuhannya. Pelaku itu menemukan keluarga Devki. Dia membunuh suami Devki. Devki melawan pelaku itu agar putrinya bisa melarikan diri. Tapi bagaimana bisa seorang wanita melawan pelaku yang berhati keras? Pelaku menutupi kepala Devki dengan kantong plastik. Devki berjuang kurang dari 1 menit, dan berhenti bernapas. Pelaku segera keluar mengejar Arya. Saat itu Devki terbangun kembali. Ternyata tadi dia berpura-pura mati. Sebelum dia menemukan putrinya, pelaku itu kembali menodong pistol ke arahnya. Pada saat krisis, terdengar suara tembakan yang menembak tangan pelaku itu. Polisi datang pada waktu yang tepat. Devki segera mengambil pistol pelaku. Dia menodong pelaku bersama dengan polisi. Ini adalah musuh terakhirnya. Tetapi polisi membujuk Devki untuk meletakkan pistolnya. Ini adalah kejahatan jika dia membunuhnya. Pelaku harus dihukum oleh hukum. Devki sangat emosional. Dia memegang pistol dengan gemetaran. Polisi terus berkata, dia akan masuk penjara karena membunuh orang. Pikirkan putrimu dan suamimu. Lalu dia mengambil pistolnya. Pada saat ini, pelaku mengeluarkan senyuman dari mulutnya. Devki menangis dengan kuat. Ini akan terjadi lagi. Kamu tidak dapat melakukan apapun. Ya, Devki mengatakan hal sebenarnya. Tiba-tiba polisi itu meletakkan pistolnya di tangan Devki.
kemudian memberitahunya, dia harus menggunakan senjata yang tepat. Tentu saja, jika membunuh pelaku dengan pistol polisi bisa menulis laporan bahwa dia terpaksa menembak karena pelaku melawan. Devki mengambil pistolnya. Pelaku segera berlutut untuk meminta belas kasihan. Dia berkata pada polisi, Devki yang membunuh penjaga keamanan dan meracuni Charles. Dan dia menjebak Mohit. Polisi mengetahui semua ini. Saat ini keseimbangan keadilannya mencondong ke sisi Devki. Karena dia telah menyaksikan ketidakadilan hukum terhadap keluarga ini. Dia berteriak pada Devki. Karena belum ada yang datang maka segera menembaknya. Putrinya berdiri di belakang pohon. Dia mendengarkan pembicaraan polisi dengan ibunya. Akhirnya Arya mengetahui orang yang membalas dendam untuknya. Bukan ayahnya, tapi sang ibu. Dia berjalan keluar dan memanggil ibunya. Mendengar panggilan putrinya, Devki tidak ragu dan menembakkan 3 tembakan. Pelaku akhirnya mati. Ternyata dia adalah ibu tiri Arya. Tapi dia sudah menganggap Arya sebagai putri sendiri. Tapi putrinya tidak pernah memanggil ibu. Sekarang Arya akhirnya tergerak oleh cinta ibunya. Keduanya berpelukan dan menangis. Ini adalah film yang didasarkan pada peristiwa nyata di India. Balas dendam seorang ibu. Film ini mengambil perspektif seorang ibu yang mengeluh pada kelambanan institusional dan hukum. Perempuan sering menjadi korban di India, dan bukan penjahat yang benar-benar membunuh mereka. Ini adalah ideologi patriarki India yang mengakar. Jika pikiran tidak berubah, maka tidak ada yang akan berubah. Film ini dengan sempurna menggambarkan sebuah topik. Jika tidak ada keadilan, masih ada seorang ibu. Baiklah, terima kasih sudah menonton.